Shalom, puji Tuhan. Saat ini kembali kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Ya, kita akan menyambung dari seri-seri yang lalu. Ya, saat ini tetap kita masuk di dalam Be wise, don't be foolish. Saudara, saya akan membaca bagi saudara di dalam Matius 25 ayat yang 1 hingga yang keempat saja. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga diumpamakan 10 gadis, 10 perawan, ya, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 10 gadis ini diperintahkan untuk menyongsong mempelai laki-laki, dan mereka harus membawa pelitanya. Dan di antaranya semuanya ini mereka dibagi 2. Ada 5 bodoh dan 5 bijaksana. Dan yang bodoh membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Namun yang bijaksana membawa pelita beserta dengan minyak cadangannya. Saudara, kita tidak akan membahas tentang minyak, pelita dan cadangannya terlebih. Itu nanti kita akan bahas di seri-seri yang berikutnya. Tapi saat ini kita masih di dalam Be wise, don't be foolish. Nah, kita mau yang di mana, saudara? Siapakah saudara? Kita ada di mana? Yang bodoh atau yang bijaksana? Nah, kita mau lihat dulu. Siapa yang bijaksana yang menurut Tuhan? Bagi Tuhan, yang bijaksana itu adalah setiap orang yang sudah dipilihnya, ya, ada di dalam hidupnya itu ada pelita, ya. Memiliki pelita berarti memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan membawa minyak, ya. Lalu yang kedua adalah yang bodoh, ya. Sama, ada pelitanya juga. Ya, mungkin dia percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi dia tidak membawa cadangan minyak. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan memberikan perumpamaan hal kerajaan surga dengan 10 gadis ini, Tuhan mau memberitahukan bahwa pada akhir zaman memang akan ada pemisahan. Akan ada suatu pemisahan. Ya, di seri yang lalu juga saya sudah sampaikan bahwa Tuhan datang membawa pedang untuk memisahkan. Ya, memang harus ada pemisahan, dipisah. Ya. Kalau yang bodoh ini, dia mewakili golongan orang yang hanya melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan saja, sebagai pelaku saja. Tetapi yang bijaksana, ini yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan semua sesuai dengan isi hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memisahkan pada akhir zaman, kerajaan surga harus dipisah, harus terpisah. Ada pemisahan orang percaya. Ya. Mau tidak mau, kita semua akan mengalami pemisahan ini, saudara. Terpisah. Kalau kita memiliki hati yang bijaksana, kalau kita mengasihi Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, kita melakukan seluruh kehidupan kita dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita, tetapi isi hatinya, kehendaknya. Mereka 10 ini sama-sama melayani Tuhan, sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah yang 5 mereka hanya melakukan sesuai dengan kehendaknya mereka. Apa yang mereka rasa itu benar. Apa yang mereka tahu, ini kita harus melakukan ini. Oh, ini harus melakukan ini saja. Tetapi giliran ketika mempelai itu datang, apa yang sudah mereka kerjakan, lakukan itu sudah hampir padam. Karena mereka melakukan hanya sekehendak hati mereka. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, mereka melakukan semuanya. Perintah yang mereka lakukan adalah perintah daripada Allah Bapa.
Dan mereka melakukannya dengan taat dan setia. Dan mereka terus pelitanya nyala. Karena mereka memiliki minyak, terus memiliki hati yang penuh dengan Roh Kudus. Hati yang terus menerus menaati firman Tuhan. Hati yang terus menerus taat. Hati yang terus menerus mengasihi Tuhan. Dan pelitanya tetap menyala. Sekalipun di dalam keadaan menanti. Semua 10 gadis ini menanti. Menanti mempelai itu tidak datang-datang. Mereka semua terlelap, ketiduran. Namun yang membedakan adalah ketika mereka bangun, mereka yang 5 bijaksana ini bisa mendengar suara Tuhan. Dan mereka tahu mempelai itu sudah datang. Dan mereka bangkit dan mereka melihat pelita mereka semua hampir padam. Ya. Tetapi yang bijaksana ini memiliki minyak. Dan dia bisa menuangkan minyak itu lagi. Dan kembali pelita itu nyala lagi. Artinya mereka memiliki gairah. Mereka memiliki passion. Mereka memiliki cinta yang terus kepada Tuhan. Dan itu membuat pelita itu menyala lagi. Tetapi yang bodoh, pelitanya hampir padam. Karena mereka kelelahan menanti begitu lama mempelai tak kunjung datang. Mereka sampai ketiduran dan pelitanya padam. Dan mereka tidak mempunyai cadangan minyak. Mereka tidak mempunyai cadangan cinta lagi. Mungkin cinta mereka kasih mula-mula sudah padam. Sehingga ketika mereka harus menyongsong mempelai itu, pelitanya padam. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita menantikan kedatangan Tuhan. Dengan kita tidak melupakan kasih kita mula-mula kepada Tuhan Yesus. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan terus-menerus menyala-nyala. Dengan kasih kita yang menyala-nyala kepada Tuhan. Dan tak kunjung padam walaupun kita harus mengalami kesukaran. Walaupun kita harus mengalami kelelahan, menanti lama. Menanti itu memang sukar sekali. Menanti yang dinantikan tak kunjung datang, itu melelahkan hati. Tetapi ketika kita memiliki cinta mula-mula, cinta yang terus membara kepada Yesus, cinta yang terus menantikan kepadanya, maka itu yang membuat pelita itu nyala. Itu yang membuat kita tuh semangat. Itu yang membuat kita tuh terus-menerus melakukan kehendak Tuhan dengan penuh cinta kita kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kasih kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah biarlah kita menantikan Tuhan tanpa ragu, tanpa celah, tanpa goyah. Ya, walaupun kita boleh terlelap tidur sebentar, tetapi ketika kita mendengar suara mempelai datang, kita bangkit, kita bangun, dan kita bawa pelita kita. Pelita yang tetap menyala, yaitu cinta kita kepada Tuhan, yaitu pengharapan kita kepada Tuhan, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, hari ini firman Tuhan disampaikan dan saya percaya kita menantikan kedatangannya. Janganlah kita goyah, tapi kita mau menjadi gadis yang bijaksana, yang memiliki cadangan minyak. Kita akan mendengarkan seri-seri berikutnya yang lebih dalam lagi. Tetapi hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus saat ini berdoa Tuhan untuk setiap orang yang mendengar firman-Mu ini. Biarlah Engkau memberikan hati yang bijaksana bagi setiap orang yang mendengar firman-Mu, supaya mereka bisa menghitung hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Dan mereka memiliki hati yang bersyukur dan menghitung hari-hari. Dan juga supaya setiap dari kita itu teringat, terus mengingat, dan tidak lupa akan kasih kita mula-mula kepada Yesus Kristus. Sehingga di dalam penantian kita tentang kedatangan Tuhan, penantian kita menantikan Yesus Kristus datang untuk menjemput kita, kita tidak goyah, kita terus bijaksana, dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus segera datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau jamah setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.